Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bikin bolu pandan topping campur ya teman-teman. Ini resep ekonomis dan resep inilah yang aku pakai untuk jualan. Untuk bolu pandannya ini tanpa santan ya teman-teman. Mungkin ini bisa jadi ide jualan buat teman-teman ya. Bagi yang mau tahu resep dan cara bikinnya, yuk simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share ke sosial media kalian, dan subscribe bagi yang belum. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan update video terbaru dari aku. Terima kasih. Untuk yang pertama kita akan ayak bahan keringnya dulu ya teman-teman. Siapkan wadah berserta ayaan. Masukkan 150 gram tepung terigu. Ini aku pakai protein rendah ya teman-teman. Lalu tambahkan 20 gram tepung maizena, 15 gram susu bubuk, dan setengah sendok teh baking powder. Selanjutnya ini kita ayak ya teman-teman, supaya tepungnya itu tidak ada yang bergerindil. Setelah bahan kering selesai diayak, selanjutnya ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan bikin adonannya ya teman-teman. Siapkan wadah bersih dan kering. Masukkan 4 butir telur ukuran sedang. Tambahkan 150 gram gula pasir. Bagi teman-teman yang suka manis, untuk takaran gula pasirnya boleh ditambah ya. Lalu ini aku tambahkan juga 1 sendok teh SP. Kalau nggak ada SP bisa diganti TBM atau Ovalet ya teman-teman. Kemudian ini kita mixer dengan kecepatan tinggi hingga adonannya putih, kental, dan berjejak, kurang lebih selama 8-10 menit ya. Setelah 8 menit, ini adonannya sudah ngembang, putih, kental, dan berjejak. Selanjutnya aku matikan mixernya. Nah, waktu mixer diangkat, adonannya itu berjejak ya teman-teman, atau meninggalkan jejak. Oke, selanjutnya ini kita tambahkan bahan kering yang sudah kita ayak di awal tadi ya. Sebelum di mixer lagi, ini adonannya aku aduk dulu. Tujuannya supaya nanti waktu di mixer tepungnya tidak bertebaran ya teman-teman. Ini aku mixer selama 1 menit dengan kecepatan 1 ya teman-teman, atau kecepatan paling rendah, atau sampai adonannya rata saja. Lalu aku tambahkan 180 ml minyak goreng, atau bisa juga diganti dengan margarin atau butter ya teman-teman. Nah, ini aku tambahkan juga 1 sendok teh pasta pandan. Lalu ini aku mixer lagi ya teman-teman. Nah, ini aku mixer dengan kecepatan paling rendah, yaitu 1, sampai adonannya cukup rata saja ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman nggak mau di mixer, ini bisa juga diaduk menggunakan spatula ya. Kalau diaduk menggunakan spatula, gunakan teknik aduk balik ya teman-teman, supaya minyaknya itu mudah tercampur dengan adonan. Setelah dirasa adonan tercampur rata, matikan mixernya. Lalu ini aku lanjut aduk menggunakan spatula ya teman-teman, untuk memastikan bahwa adonan benar-benar tercampur rata, tidak ada minyak atau margarin yang mengendap di bagian dasar wadah ya. Nah, ini aku tuang adonannya ke dalam cetakan atau loyang. Nah, ini aku pakai loyang ukuran 24 x 24 x 4 cm. Ini cuman aku alasi dengan baking paper ya teman-teman, nggak aku oles apapun. Oke, ini adonannya aku ratakan dulu menggunakan spatula ya teman-teman. Untuk ukuran loyangnya ini bisa disesuaikan dengan mika yang digunakan ya teman-teman. Sebelumnya boleh diukur dulu. Nah, oke, selanjutnya bagian atasnya ini aku ratakan menggunakan tusuk gigi ya teman-teman. Tujuannya supaya kalau ada gelombang udara di dalam adonan itu bisa keluar. Oke, ini adonannya siap untuk kita oven ya. Nah, untuk resep ini bisa juga dikukus ya teman-teman. Masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven. Kita oven di suhu 175 derajat, api atas bawah, kurang lebih selama 30-40 menit, atau sampai bolunya matang, atau bisa juga disesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman. Setelah 30 menit, ini bolunya sudah matang ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini bolunya langsung aku keluarkan dari loyangnya ya teman-teman. Nah, nanti setelah dikeluarkan dari loyangnya, kita tunggu dingin dulu baru mau kita beri topping ya.
Untuk satu kali resep ini bisa jadi kurang lebih 7-8 mika. Untuk ukuran mikanya saya lupa ya teman-teman, nanti aku cantumkan di deskripsi box. Buat teman-teman kalau mau bikin banyak, untuk resepnya bisa dikalikan saja ya. Oke, ini bolunya sudah aku keluarkan dari loyangnya. Selanjutnya aku tunggu dingin dulu. Setelah bolunya dingin, selanjutnya ini kita balik ya. Untuk bagian atasnya ini aku oles buttercream ya teman-teman. Nah, untuk buttercreamnya ini aku beli jadi, atau teman-teman juga bisa bikin. Nah, atau juga bisa pakai whipped cream ya teman-teman. Kalau nggak ada bisa juga kok pakai selai ya. Oke, selanjutnya untuk buttercreamnya ini kita ratakan dulu ya teman-teman. Setelah buttercreamnya rata, selanjutnya ini aku potong dulu ya teman-teman. Nah, untuk potongannya ini aku sesuaikan dengan mika yang aku gunakan. Setelah bolunya selesai dipotong, selanjutnya ini aku masukkan ke dalam mika dulu ya teman-teman. Untuk mika yang aku gunakan ini ukurannya 7,5 kali 11 cm ya teman-teman. Untuk sisa potongan bolu pandannya bisa dijadikan satu, lalu ditaruh ke dalam mika ya teman-teman. Biar nggak mubazir, jadi jangan dibuang. Oke, kemudian bagian atasnya ini aku beri topping ya teman-teman. Untuk toppingnya aku pakai keju parut, meses, dan juga kacang cincang ya teman-teman. Nah, untuk kacangnya sebelumnya ini aku oven dulu. Untuk toppingnya bisa pakai sesuai selera ya teman-teman. Kalau aku ini biasanya aku jual harga 10.000 per mika ya teman-teman. Oke, setelah selesai diberi topping, selanjutnya mikanya kita beri tutup ya teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini tadi potongan bolu pandannya itu agak kecil, kurang besar dikit, tapi nggak apa-apa ya, ini udah cantik banget kalau dijual. Di atas tutupnya itu bisa dikasih label brand jualan masing-masing ya teman-teman. Oke, akhirnya selesai juga bikin bolu pandan topping campurnya. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Untuk satu kali resep jadi 8 mika, dan sedangkan untuk harga jualnya per mika itu 10.000 ya teman-teman. Jadi kalau dijual semua totalnya itu 80.000. Nah, nanti teman-teman bisa hitung sendiri ya, modalnya berapa dan untungnya berapa. Oke, ini aku icip ya teman-teman. Ini rasanya mantep banget, lembut, enak, dan ini recommended banget buat teman-teman coba bikin di rumah atau untuk dijual ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Semoga teman-teman suka, semoga videonya bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.